Komisi 3 DPRD Ogan Ilir kini menjadi perhatian publik. Hal tersebut terkait dengan surat proposal meminta bantuan baju seragam dinas kepada mitra OPD Dinas PUPR. Publik dikejutkan dengan kinerja Wakil Rakyat khususnya Komisi 3 terkait integritas yang seharusnya mengawasi kinerja Dinas PUPR yang telah rampung dikerjakan, namun kualitasnya sudah hancur dan rusak. Salah satunya peningkatan ruas jalan di Kecamatan Pemulutan pada tahun 2024. Di tengah sulitnya ekonomi masyarakat, para wakil rakyat ini justru membuat rakyat kecewa dan menuai kritikan. Pekerjaan jalan yang ada di Kecamatan Pemulutan Selatan, ruas Gayam Lebak Gedong itu, yang senilai 20,9 miliar, dan juga paket Mayapati Ula Outstanding 5,0 sekian, itu tidak ada perhatian sama sekali dari anggota Dewan, khususnya Komisi 3 terhadap kerusakan jalan yang sudah dibangun oleh PUPR tahun 2024 itu. Itu jalan hancur, Pak. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahyaputra, meminta maaf dan akan memproses kejadian itu di Badan Kehormatan DPRD. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Jadi kemarin kita tahu itu beredar di media sosial, saya langsung berkoordinasi ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Terkait kinerja Komisi 3 DPRD Ogan Ilir yang dinilai kurang pantas, menimbulkan dugaan adanya manipulasi dan kesepakatan hitam dengan Dinas PUPR. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu yang berbicara kata-kata tak pantas saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil meminta maaf dan siap terima segala konsekuensi. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Seorang anggota DPRD Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil. Dalam video itu, Wahyu berucap dirinya merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk saat ucapkan pernyataan tak pantas itu. Nah, kami kejar, kami lihat bahwa di mobil itu ada botol minuman. Ada botol minuman. Kami kejar, apakah saudara telah melakukan atau mengkonsumsi minuman keras? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari tadi malam dia minum minuman keras sampai besok paginya itu ke bandara dia masih kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk. Terungkap pula dari hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bahwa wanita yang bersama Wahyu di dalam mobil adalah selingkuhannya. Sementara dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu sampaikan permintaan maaf atas apa yang dia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu banyak tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. PDI Perjuangan ambil langkah tegas terhadap anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu yang viral karena ucapannya ingin merampok uang negara.
Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Muaridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Sabtu 20 September di Jakarta. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, DPD PDIP Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada DPP. Dan untuk membahas perilaku anggota DPRD Gorontalo, Wahyu Muaridu telah bergabung bersama kami Ketua Badan Kehormatan DPRD Gorontalo, Bapak Fikram Salilama, dan peneliti Formapi, Bapak Lusius Karus. Selamat malam Pak Fikram, Pak Lusius. Malam. Selamat malam. Saya akan ke Pak Fikram terlebih dahulu. Pak Fikram, bagaimana sejauh ini hasil pemeriksaan di Badan Kehormatan DPRD Gorontalo, Pak? Terima kasih Pak Dina. Jadi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo semalam mengambil langkah untuk memproses memeriksa terhadap terduga Wahyudin Muaridu. Hasil dari berita acara pemeriksaan semalam, kami langsung menyampaikan konferensi pers. Isi dari berita acara tersebut yang menjadi viral di media sosial, semua sangkutan maaf dan beliau siap menghadapi apa yang menjadi keputusan Badan DPRD Provinsi Gorontalo. Baik, untuk sejauh ini rekomendasi dari Badan Kehormatan gimana Pak? Karena mengingat DPP PDIP ini kan juga sudah memecat Wahyu Muaridu sebagai anggota partainya. Jadi Mbak Dian, ya, kita di Badan Kehormatan itu kita mengacu pada peraturan tata cara dan etik. Ada gugatan masuk, kita proses ambil bicaranya. Setelah itu kita tingkatkan dalam persidangan. Setelah dalam persidangan, kita Badan Kehormatan akan melaksanakan rapat internal untuk mengambil keputusan menjatuhkan terhadap Wahyudin Muaridu. Karena kalau kita mengikuti jenjang itu, itu membutuhkan panjang. Ketika kita langsung Pak Fikram, mohon maaf karena minggu depan audionya agak bermasalah. Kita pindah ke Pak Lusius terlebih dahulu. Pak Lusius, bagaimana Anda melihat kejadian ini? Apakah ini menunjukkan kualitas anggota dewan kita nih Pak? Ya, saya kira sih sudah jelas gitu ya, seperti yang kita bisa tonton sendiri di videonya bagaimana pernyataan anggota DPRD Gorontalo ini gitu ya. Saya kira dari apa yang kita bisa dengar, terlepas bahwa ada penjelasan belakangan dia sampaikan itu dalam keadaan mabuk, tapi kata-kata yang diucapkan itu sungguh terlihat arogan gitu ya, sombong, norak gitu ya untuk seorang anggota DPRD sambil nyetir kemudian merekam videonya sendiri untuk kemudian menyampaikan kata-kata gitu ya, kata-kata seperti yang kita dengar dalam video itu, kita mau rampok uang negara. Jadi saya pikir ini sesuatu yang tidak pantas gitu ya, dan tentu kita perlu mengapresiasi jika PDIP sebagai partai asal dari anggota DPRD ini langsung mengambil tindakan atau mengambil keputusan untuk memecat ya kadernya yang melakukan atau yang mengungkapkan pernyataan seperti yang kita dengarkan dalam video ya. Jadi saya kira dari pernyataan itu kita bisa melihat bagaimana kualitas atau integritas ya anggota DPRD maupun DPR kita, saya kira gitu ya, bahwa mereka merekam sesuatu yang kemudian tidak pantas untuk dikonsumsi publik. Itu saja sesuatu yang bermasalah, apalagi itu dia lakukan dalam kondisi mabuk. Jadi berlipat-lipat sekali masalah yang kemudian bisa kita simak dari kelakuan anggota DPRD ini. Saya kira memang sudah seharusnya DPRD Gorontalo
harus segera mengambil keputusan, mengambil tindakan sanksi terhadap anggota DPRD ini. Dan kalau PDIP sebagai partai asalnya sudah melakukan pemberhentian, maka saya kira tidak ada alasan Badan Kehormatan DPRD Gorontalo untuk kemudian mempertahankan Pak Wahyu ini, gitu. Baik, Pak Fikram, tadi kan juga disampaikan sebagai perwakilan dari masyarakat sendiri, Pak Lusius menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini tidak pantas dan juga arogan, menunjukkan kualitas anggota dewan ini kok seperti ini begitu. Dan juga dari Badan Kehormatan sendiri ini bagaimana rekomendasinya untuk selanjutnya, apa sanksi yang bisa dikenakan terhadap Wahyu Morido ini, Pak? Pak Fikram, mohon dibuka terlebih dahulu audionya, Bapak. Di-unmute. Pak Fikram? Halo. Baik, ya silakan Bapak. Lihat dari video itu pelanggaran ini dan tidak dimaafkan. Yang kata itu sudah menyakitkan kita. Yang bersangkutan bahwa akan merampok uang negara, akan memiskinkan negara. Ini kata-kata yang tidak bisa ditoleransi. Dan kita Badan Kehormatan sudah punya sikap. Tapi nanti kita akan bicarakan pada rapat Senin, rapat Badan Kehormatan. Dan kita segera mengumumkan bahwa yang jelas keputusan Badan Kehormatan itu pasti putusan menjatuhkan hukuman paling berat dalam arti memberhentikan. Baik, kita sudah tangkap poinnya Pak Fikram. Dari Pak Lusius sendiri, ini kan publik marah saat ini, langsung mendesak DPRD agar memecat Wahyu Morido. Artinya mata publik saat ini benar-benar semakin jeli ya untuk lebih mengawasi anggota dewan. Betul, saya kira publik sudah semakin sensitif gitu ya, dan merasa harus mengontrol perilaku anggota DPRD kita gitu, satu persatu gitu ya. Jadi saya kira ini penting bagi anggota DPR maupun DPRD gitu ya untuk selalu waspada dengan tindakan atau aksi yang mereka lakukan. Bagi saya sih tidak masuk akal saja ketika anggota DPRD mengatakan sesuatu yang aneh seperti yang dikatakan dalam video itu, lalu itu direkam, sudah direkam lalu kemudian dipublikasi gitu ya. Ini mulai dari kesombongan terus berlanjut ke sikap norak gitu ya, dan ini betul-betul saya kira merusak marwah DPRD sebagai lembaga perwakilan. Karena itu bagi saya penting untuk memberikan sanksi tegas gitu ya, karena kode etik DPR ataupun DPRD itu fungsinya untuk menjaga DPR, untuk menjaga marwah DPR sebagai lembaga tinggi atau di lembaga perwakilan daerah di daerah gitu ya. Kalau kemudian ada anggotanya yang kemudian melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang justru merusak marwah itu, saya kira tidak ada alasan yang lebih kuat untuk kemudian mempertahankan anggota seperti itu gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Lusius dan juga sebelumnya Pak Fikram sudah bergabung dengan iNewsroom. Mohon maaf apabila tadi audionya sempat bermasalah. Bapak-bapak, terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu. Malam. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Video seorang anggota DPRD tengah asyik menari di tempat hiburan malam viral di media sosial. Atas aksinya tersebut, anggota DPRD Sumatera Utara dipecat dari jabatannya. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama Bang, video lama.
kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus lah. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya Aji sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.